Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hadiah. Dan saya Rita Aristia. Kami akan menjelaskan alat elektrik lab yaitu foam hood dan biosafety cabinet. Selamat menyaksikan. Foam hood atau sering disebut lemari asam. Foam hood merupakan sebuah lemari asam di suatu laboratorium yang difungsikan untuk kegiatan penelitian yang menggunakan bahan kimia maupun bahan radioaktif. Fungsi utama foam hood adalah melindungi individu yang bekerja dengan bahan kimia dari uap, debu, gas, atau bau yang potensial yang berasal dari bahan kimia tersebut. Foam hood digunakan untuk tempat reaksi bahan kimia mudah menguap dan mengandung gas berbahaya, perantara untuk memindahkan bahan kimia yang berkonsentrasi tinggi, tempat menyimpan zat kimia yang bersifat asam berkonsentrasi tinggi. Thomas Edison merupakan salah satu peneliti atau ilmuwan yang sudah peduli mengenai ventilasi di ruang laboratorium. Beliau menggunakan cerobong asap perapian untuk membuang gas dan bau dari hasil penelitiannya. Penggunaan kata foam hood untuk pemakaian di laboratorium baru digunakan tahun 1923 di Universitas Leeds. Saat itu, peralatan atau unit lemari asam itu terdiri dari meja kerja di mana orang harus berdiri untuk beraktivitas, dan jendela yang bisa dibuka tutup dengan sistem vertikal atau sash. Tahun 1936, Lab Johnson memproduksi lemari asam pertama secara komersial dengan bentuk sudah memakai jendela pembatasan vertikal dan operator bisa memasukkan tangannya ke dalam kabinet. Masa Perang Dunia Kedua, kemajuan teknologi lemari asam karena tingginya kekhawatiran paparan bahan kimia beracun dan radioaktif, sehingga dibutuhkan lemari asam yang aman. Setelah itu, barulah banyak model lemari asam dibuat dengan banyak rekayasa, mulai dari bahan bodi, sistem penyaringan, hingga rekayasa aliran udara, kecepatan blower hisap, hingga rekayasa menemukan cara terbaik untuk mendapatkan aksi maksimum blower hisap namun hemat energi listrik. Lemari asam awalnya terbuat dari kayu, tetapi sekarang kebanyakan lemari asam dibuat dari baja karbon berlapis epoksi. Terdapat dua jenis lemari asam, yaitu lemari ducting dan juga lemari ductless atau tanpa ducting. Kedua jenis ini memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yaitu blower yang terpasang di bagian luar akan berputar dan menghisap udara dari bagian lemari asam. Biasanya, antara blower dan lemari asam dihubungkan oleh pipa atau selang yang sesuai ukurannya dengan blower. Lalu, blower yang menyala akan menghisap udara dari pintu blower. Kemudian, uap, gas, debu, atau mikroorganisme berbahaya akan terhirup bersama dengan udara melalui mesin blower. Di bagian luar terkadang dipasang trapping atau scrubber untuk menyaring atau menjebak senyawa berbahaya agar tidak mengkontaminasi udara luar. Spesifikasi foam hood tipe lab 120 dan 150. Ukuran: panjang 150 dikali lebar 80 dikali tinggi 240. Panjang 150 dikali lebar 80 dikali tinggi 240. Meja kerja: solid pelonic resin 6 mm chemical resistance. Interior: solid pelonic resin 6 mm chemical resistance. Sash door tempered glass 5 mm. Structure: steel color rolled steel DISG 3141 SPCC SD. Thickness 1,2 mm. All part steel by pickling. Post-part treatment surface and finishing by epoxy resin coating. Lalu electric socket 2 switches, lampu fluorescence dan switch 1 set, blower housing and propeller, centrifugal blower terbuat dari high density polypropylene atau PP, air volume 2300 cmh, fan speed 2800 rpm, voltage 220 volt 50 Hz, termasuk push button dan lampu indikator. Dalam sebuah riset berjudul Perbandingan Metode Somogyi Nelson dan Antron Sulfat pada penetapan kadar gula produksi dalam umbi lembu atau Ipomea batataceae. Dalam riset ini, foam hood atau lemari asam digunakan sebagai tempat reaksi larutan standar glukosa dengan reaksi Antron. Pertama, sambungkan foam hood atau lemari asam ke sumber listrik. Setelah disambungkan, blower dan lampu akan menyala secara otomatis. Sliding window dibuka setinggi bahu agar saat mereaksikan kimia, racikan tidak mengenai wajah. Reaksikan kimia dapat segera dilakukan. Lalu apabila pekerjaan akan ditinggalkan, turunkan sliding window maksimal 10 cm dari meja lemari asam atau foam hood. Jika proses pekerjaan sudah selesai, sliding window dinaikkan setinggi bahu. Setelah itu, bersihkan lemari asam menggunakan lap kering, lalu lap basah menggunakan lap basah, kemudian lap kembali menggunakan lap kering sampai kering. Kemudian turunkan sliding window hingga ke permukaan meja lemari asam. Lalu setelah selesai, jangan lupa cabut sambungan kabel lemari asam dari sumber listrik. Bersihkan lemari asam agar tidak meninggalkan sisa zat atau bahan kimia yang mungkin berbahaya.
Apabila menemukan tumpahan zat pada lemari asam, periksa terlebih dahulu zat apa yang tumpah tersebut, apakah bersifat basa atau asam. Nah, untuk memeriksanya bisa menggunakan kertas lakmus. Setelah mengetahui sifat zat yang tumpah, bersihkan sesuai dengan sifat zat tersebut. Apabila zat yang tumpah bersifat asam, maka gunakan larutan penetral berupa Na2CO3 atau natrium karbonat. Larutan ini bersifat basa yang akan menyatu dengan ion OH apabila dilarutkan di dalam air. Apabila zat yang tumpah bersifat basa, maka bisa menggunakan larutan penetral NH4Cl atau amonium klorida. Larutan ini berbentuk kristal putih seperti garam dan akan larut dalam air. Apa itu Biological Safety Cabinet? Biological Safety Cabinet merupakan kabinet kerja yang disterilkan untuk kerja di tempat yang memiliki resiko mikrobiologi. Biological Safety Cabinet atau sering kita singkat dengan BSC ini memiliki suatu pengatur aliran udara yang menciptakan aliran udara kotor yang memungkinkan ada kontaminan untuk disaring dan diresirkulasi melalui filter. Pada alat ini digunakan HEPA sebagai filter untuk membersihkan mikroba. Udara pada BSC akan bersirkulasi melalui filter HEPA ini. Filter ini memiliki efisiensi 99,99% terhadap partikel dengan diameter di bawah 0,3 mikrometer. Berdasarkan kelompok risiko terhadap bahaya biologi, Biosafety Cabinet ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2 yang dibagi menjadi A1, A2, B1, dan B2, dan kelas 3. Kutipan dari Suhardi dan kawan-kawan pada tahun 2008. Sejarah Biosafety Cabinet dibangun pada awal abad ke-20 oleh Robert Koch yang membangun kabinet biocontainment. Pada tahun 1909, perusahaan farmasi Mulford di Glenolden, Pennsylvania merancang tudung berventilasi untuk mencegah infeksi dari Mycobacterium tuberculosis selama persiapan tuberkulin. Dan pada tahun 1943 mulai ditemukan HEPA filter. Sistem ini menciptakan aliran udara melalui penggunaan tungku yang juga digunakan untuk membakar udara buangan. Prinsip dari BSC ini adalah mensterilisasi alat dan bahan dengan menggunakan teknik pengaturan udara dan adanya penyinaran UV. Sistem kerja ini sangat erat hubungannya dengan kontaminasi mikroorganisme. Alat ini juga penting dalam proses pembuatan media pertumbuhan mikrobiologi agar tidak terjadi kontaminasi. Berikut adalah spesifikasi dari Biosafety Cabinet, yaitu terdapat sistem filtrasi ULPA, bagian atas meja kerja IC 304 dari stainless steel yang berkualitas tinggi, yang dirancang mudah diangkat dan dibersihkan. Terdapat ventilasi dengan akurasi tinggi untuk kontrol aliran yang lebih baik. Keran gas dan keran air dapat dengan mudah dipasang di dalam zona kerja. Tutup soket listrik untuk zona kerja yang aman. Sistem blower berkinerja tinggi yang dirancang untuk efisiensi energi, desain yang ringkas dan mengurangi kebisingan. Semua bagian yang berputar seimbang untuk pengoperasian yang bebas getaran. Tampilan kontrol layar sentuh dan pengoperasian sistem diagnostik otomatis telah standar internasional. Cara penggunaan alat pada praktikum, analisis penanganan sampel dan limbah, teknik dasar dan keselamatan laboratorium biokimia. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu fraksinasi ekstrak teh hijau komersil, uji sitotoksitas LC50 dengan brainstream lethality test, uji fitokimia dan pengujian ekstrak dan fraksi pada sel MCM, B2, dan sel ferro. Penggunaan Biological Safety Cabinet dianjurkan dalam tahap ini dengan harapan meminimalisasi penyebaran patogen. Teknik aseptik perlu selalu digunakan apapun tahap yang dilalui, begitu juga dengan sterilisasi alat dan bahan setelah penggunaan. Sterilisasi dapat menggunakan oven untuk sterilisasi kering atau alat-alat dan autoclave untuk sterilisasi basah atau bahan-bahan. Cara penggunaan dari Biosafety Cabinet. Pertama-tama, hidupkan lampu UV selama 2 jam. Selanjutnya, patikan segera sebelum mulai bekerja. Pastikan kaca penutup terkunci dan pada posisi terendah. Nyalakan lampu neon dan blower, kemudian biarkan selama 5 menit. Cuci tangan dan lengan dengan sabun gemisidal atau alkohol 70% terlebih dahulu. Usap permukaan interior BSC dengan alkohol 70% atau desinfektan yang cocok dan biarkan menguap. Masukkan alat dan bahan yang akan dikerjakan, jangan terlalu penuh karena memperbesar risiko kontaminan. Kemudian atur alat dan bahan yang telah dimasukkan ke BSC sedemikian rupa sehingga efektif dalam bekerja dan tercipta areal yang benar-benar steril. Jangan menggunakan pembakar bunsen dengan bahan bakar alkohol, tapi gunakan yang berbahan bakar gas. Kerja secara aseptis dan jangan sampai pola aliran udara terganggu oleh aktivitas kerja. Setelah selesai bekerja, biarkan 2-3 menit supaya kontaminan tidak keluar dari BSC. Kemudian, usap kembali permukaan interior BSC dengan alkohol 70% dan biarkan menguap lalu tangan dibasuh dengan desinfektan. Terakhir, matikan lampu neon dan blower.
Nah, cara perawatan biosafety cabinet seperti layaknya alat laboratorium lain selain dibersihkan, biosafety cabinet juga perlu perawatan. Bagaimana cara perawatan biosafety cabinet? Berikut tahapan-tahapannya. Pertama, matikan setelah digunakan. Blower dan lampu yang digunakan secara terus-menerus tanpa adanya kegiatan akan menambah masa pakai lampu, blower, dan HEPA filter. Karena itu, sebaiknya dimatikan bila tidak digunakan. Segera membersihkan tumpahan. Bila terjadi tumpahan baik itu bahan infeksius atau bahan kimia, sebaiknya segera dibersihkan saat itu juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi dan korosi pada biosafety cabinet. Kemudian lakukan UV secara berkala. UV pada biosafety cabinet adalah hal yang perlu dilakukan dengan harapan dapat mematikan mikroorganisme lain sehingga bisa menurunkan kemungkinan terjadinya kontaminasi. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.